Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saudara dikasih dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau selalu menyembah Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya mau selalu menyembah Tuhan Yesus. Tahukah saudara ada masalah, nggak ada masalah, ada pergumulan, nggak ada pergumulan, ada tantangan hidup, nggak ada tantangan hidup. Kita harus menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak. Dan kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan ketika kita memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, maka kita akan dapatkan kekuatan sebab ada kuasa di balik puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Ketika Paulus dan Silas ada dalam penjara karena memberitakan nama Yesus, apa yang mereka lakukan dalam penjara? Mereka memuji, menyembah Tuhan. Apapun masalahmu hari-hari ini, ayo datang di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Justru itu hanya akan menambah beban. Tetapi sebaliknya yang harus kita lakukan, ada masalah, menyembah Tuhan. Ada pergumulan, ada tantangan, ada orang-orang yang merekarkan yang jahat, ada orang yang merugikan hidupmu. Tetap menyembah Tuhan Yesus. Karena itulah kekuatan kita. Ketik di kolom komentar, menyembah Tuhan. Itulah kekuatan. Ayo. Ketik di kolom komentar, menyembah Tuhan. Itulah kekuatan. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari, saudara dan saya kita diciptakan untuk menjadi penyembahnya yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, kau dihianati kah? Kau dirugikan kah? Menyembah Tuhan. Sebab itu yang membuat kaki kita kuat untuk tetap terus melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Kita hari ini sudah ada dalam Bilangan pasal 16. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bilangan 16 ayat yang pertama kita akan baca agak sedikit banyak, hampir satu perikop ini. Kita kita sama-sama lihat, saudaraku. Dalam Bilangan pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, perhatikan tentang pemberontakan. Wah, ini ngeri, sedap, ya kan? Lihat, ayat yang pertama. Korah bin Yazar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Jadi orang kalau memberontak itu nggak berani sendirian, saudara, selalu ngajak teman. Orang kalau memberontak, orang kalau mau melakukan yang jahat itu nggak berani sendirian. Kayak orang ngomongin seseorang gitu, orang ngegosipin orang lain itu selalu cari lawan, cari kawan gitu loh. Cari teman untuk ngomongin orang, cari teman untuk buat sesuatu yang jahat, cari teman untuk mengadakan pemberontakan. Itu selalu mencari kawan. Pesan saya satu, jangan sampai kita jadi teman mereka untuk mengadakan sesuatu yang jahat. Karena biar bagaimanapun sesuatu yang jahat itu akan ngajak gitu loh. Ngajak. Hawa ngajak Adam ketika akan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Hawa ngajak Adam. Saudara dikasih dalam Tuhan, selalu kejahatan yang dilakukan seseorang itu dia ngajak orang lain. Dia ngajak orang lain untuk mengkhianati, dia ngajak orang lain untuk ngomongin orang di belakangnya, dia ngajak orang lain untuk melakukan yang jahat. Selalu ngajak teman. Ketik di kolom komentar, saya harus berhati-hati dengan berteman. Ketik di kolom komentar, saya harus berhati-hati dengan berteman. Ya, kita dapat ajakan-ajakan seperti itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tawaran-tawaran itu seperti itu selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Sama, orang ngajakin pemberontakan pun, itu selalu ngajakin orang. Ini yang terjadi. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta, lihat saudara berapa orang? 250 orang Israel diajak untuk memberontak. Pemimpin-pemimpin umat itu ya,
yaitu orang-orang yang dipilih. Ini bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang dipilih, pemimpin-pemimpin, semuanya orang-orang yang kenamaan. Pinter juga mereka ngajakin orang-orang yang punya kekuatan. Dipengaruhi, dihasut. Hati-hati. Hati-hati. Wah, ini bahaya sekali. Kita lihat selanjutnya ya. Ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukup itu. Jadi 250 berserta dengan orang-orang otaknya ini, saudaraku, ngelawan dua orang ini, Musa dan Harun, dikumpulin, ya kan, di tengah-tengah dia. Mereka bilang, sekarang cukup itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaatku? Saudara ingat kisah pemberontakan Harun dan Miriam sebelum pemberontakan mereka ini? Sama. Karena merasa masa cuma Musa yang dipakai sama Tuhan. Kita kan bisa. Nah, mereka yang memberontak di pasal 16 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, adalah orang-orang Lewi. Orang-orang yang melayani bersama-sama dengan Musa. Hanya bukan orang imam. Tapi mereka adalah orang-orang yang melayani di bait kudus Tuhan. Mereka mengadakan pemberontakan. Mereka berkata kepada Musa, masa hanya kalian aja dipakai? Kami juga ini orang-orang kudus Tuhan. Gitu kan? Kita lihat selanjutnya. Maka mereka ayat 3 berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukup itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri dari jemaat Tuhan? Mereka buat seakan-akan orang-orang banyak ini yang memberontak. Padahal otaknya ini mereka, saudara. Ya, otaknya ini mereka. Cuman mereka jual nama. Mereka bilang, kenapa kamu meninggikan diri atas mereka? Seakan-akan mereka tuh membela gitu. Orang gitu. Kalau orang kalau udah ngerancangin sesuatu yang jahat, otaknya licik. Gitu ya. Ayat selanjutnya. Ayat 5. Ayat 6, 4. Ketika Musa mendengar hal itu, maka Musa marah. No. Alkitab tidak bilang seperti itu. Ketika Musa melihat bahwa ada pemberontakan terhadap dirinya, apa yang Musa lakukan? Musa sujud. Sujudlah. Iya. Ketika Musa mendengar hal itu, Musa sujud. Kita lihat selanjutnya. Dan ia berkata kepada Korah dan kepada segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkan yang mendekat kepadanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari Musa. Kalau orang sedang mengkhianatimu, orang sedang merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidupmu, gak usah bela diri. Gak usah membela diri. Tuhan yang membela. Ketik di kolom komentar, Tuhan yang menjadi pembela. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan jadi pembela. Nah, yang ngeri ini, saudara, yang parah ini, ketika mereka memberontak dan mereka berkata, Tuhan menjadi pembela saya. Hancur hidup mereka. Karena mereka tidak sadar bahwa mereka sedang memberontak terhadap Tuhan. Musa nggak membela diri. Sembarangan kalian ya, awas kalian ya. Musa bilang, oke. Musa sujud kepada Tuhan. Musa bilang sama mereka, besok pagi Tuhan akan menentukan siapa yang dia pilih. Kita orang-orang yang menyadari, kita orang-orang yang percaya bahwa Tuhan yang menjadi pembela kita. Kita nggak usah membela diri. Engkau dituduhkah? Engkau dilakukan sesuatu yang curang kah? Engkau difitnah kah? Tuhan yang bela. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang bela hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang bela hidup saya. Gak usah marah. Gak usah kecewa. Gak usah sakit hati. Gak usah balas yang jahat. Ingat, Tuhan menjadi pembela. Musa bilang besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya, siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilih akan diperbolehkan yang mendekat kepadanya. Ayat 6. Perbuatlah begini. Ambil perbara-perbaraan, hai Korah. Orang yang memberontak nih, otaknya nih, saudara. Dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari.
Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Inilah orang-orang yang memberontak. Orang-orang yang sama-sama melayani. Sama kasus kemarin juga kan. Harun dan siapa tuh? Miriam. Sudah dikasih dalam Tuhan. Mereka mengadakan pemberontakan pada saudara-saudara mereka semua. Nanti kita akan lihat sama-sama kenapa mereka bisa begitu. Ya. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, coba dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel, diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Musa bilang sama orang-orang Lewi ini, kamu nggak cukup. Kamu udah dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan mendekat. Mereka merasa dirinya itu selalu kurang cukup. Nah, itulah manusia. Alkitab bilang telinga tidak pernah puas untuk mendengar, mata tidak pernah puas untuk melihat. Sehingga mereka orang-orang Lewi ini masih menginginkan sesuatu yang lebih. Tidak hanya mendekat sebagai orang-orang Lewi, tapi mau menjadi imam-imam. Lihat ayat 10. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam. Mereka harusnya cukuplah, mencukupkan diri jadi orang-orang Lewi. Mereka juga udah dipakai Tuhan kok untuk melayani di pos-posnya masing-masing. Setiap kita punya porsi pelayanan masing-masing. Jangan menginginkan orang lain apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Karena hal itu yang akan menyebabkan sebuah pemberontak. Pengambilan paksa apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Oh, itu jahat, saudara. Jahat. Karena didasari dengan satu hal. Merasa tidak cukup. Tidak pernah puas. Sulit untuk bersyukur. Itu mengerikan ya. Ayat selanjutnya. Ayat 11. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapa Harun? Sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram dan anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Ya, orang-orang Lewi sudah dikasih Tuhan. Kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri? Mereka komplain sama Musa sama Harun. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang, kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Jadi mereka anak-anak Abiram, tidak anak-anak Eliab tidak mau datang, sudah dikasih dalam Tuhan, padahal dipanggil sama Musa. Datan dan Abiram ini ya. Ayat 15. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, jangan perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat pada seorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Ayat 17. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraan membubuh kukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraan di hadapan Tuhan. 250 perbaraan juga engkau ini dan Harun. Masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh kukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan. Juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkan dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya aku kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu saja orang berdosa, masakan kau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada umat itu, pergi dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa dan kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada suatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap karena segala dosa dari mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah pertemuan bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak
anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai, apa dikatakan? Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis. Berapa yang dimakan habis oleh api Tuhan? Perhatikan, ke 250 orang yang mempersembahkan hukuman itu. Semua, tidak terlewat satupun yang memberontak. Bukan cuma otaknya disikat sama Tuhan, tapi semua pengikut-pengikut orang yang memberontak. Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada Eliazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaran-perbaran dari antara kebakaran itu, lalu hamburkan api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempat tipis-tipis menjadi salut mesbah, sebab setelah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu, jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan dari tembaga yang dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mesbah. 40. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar hukuman di depan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa Korah dan orang-orang yang memberontak ini mau dipakai sejahat? Akar permasalahan cuma satu. Iri hati. Iri hati yang mengerikan. Waduh, mengerikan. Karena iri hati, orang bisa lakukan segala hal. Karena iri hati, orang bisa bunuh seseorang. Saudara ingat peristiwa Kain dan Habel? Bagaimana ketika persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan? Kain jealous. Apa yang terjadi? Kain hajar adik. Kain sikat hati. Karena iri. Saudara ingat lagi apa yang terjadi dengan Yusuf dan saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya cemburu sama Yusuf. Mereka iri terhadap Yusuf. Kenapa cuma Yusuf yang dikasih? Kenapa cuma Yusuf diberikan jubah? Mereka sikat Yusuf. Satu lagi. Saudara ingat Saul? Akibat iri hati oleh karena perkataan perempuan-perempuan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul hatinya panas. Kenapa? Karena iri. Kenapa Daud diperhitungkan lebih banyak? Saya cuma beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Kan saya raja. Iri hati menghancurkan hidup seseorang. Kalau iblis tidak bisa menghalang, kalau setan tidak bisa menghalangi saudara dan saya melayani, kalau iblis tidak bisa menghalangi setiap kita beribadah, maka dia akan taruh sesuatu di hati kita yang menjadi akar terhadap iri hati. Peristiwa ini terjadi bukan di antara orang-orang awam bangsa Israel, tetapi di antara orang-orang kenamaan. Alkitab katakan orang-orang yang melayani, orang-orang yang harusnya dekat dengan Tuhan, masih bisa diserang dengan iri hati. Siapa mereka? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang Lewi itu orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang diutus Tuhan untuk melayani di mesbahnya Tuhan. Hidup dari sana. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan aja masih bisa terserang iri hati. Berarti tidak ada orang yang terluput. Setiap manusia sangat bisa mungkin untuk iri hati. Semua kembali kepada kita.
Apakah kita mau memberi ruang, memberi tempat di hati kita terhadap jealousy, terhadap iri hati, atau kita menolak semua keputusan ada di tangan kita. Tetapi semuanya itu mengingatkan kepada kita, saudara dikasih dalam Tuhan, iri hati mengerikan. Pastikan setiap kita stop hari-hari ini. Kalau engkau sedang jealous, kalau engkau sedang iri hati terhadap apapun, terhadap siapapun, ingat firman Tuhan hari ini. Iri hati selalu diakhiri dengan kehancuran. Iri hati selalu diakhiri dengan kehancuran. Ayub 5 ayat 2 bilang begini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Satu ayat lagi, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang yang iri hati hancur hidupnya. Itu akan menggerogoti hidupnya, menggerogoti tulangnya, menggerogoti dagingnya, menggerogoti orang-orang di sekelilingnya. Sehingga pemberontakan selalu dimulai dari iri hati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh iri hati. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menaruh iri hati dalam hati saya. Hati-hati terhadap iri hati. Kalau itu sudah mulai ada sedikit pun di hatimu, engkau sedang membuka celah untuk membuat engkau hidup hancur. Tapi kalau kita sadar bahwa ini tidak baik, ambil itu, buang itu. Kita datang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu saya sudah salah. Tapi hari ini saya mau mengaku salah di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan hati saya. Tuhan pulihkan hidup saya. Jangan taruh iri hati dalam hatimu, karena itu akan menghancurkan hidup, menghancurkan lingkungan, menghancurkan masa depan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami diingatkan, kami disadarkan tentang pemberontakan. Selalu dimulai dari iri hati. Tidak mensyukuri apa yang kami miliki. Sehingga kami mulai membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Dan itu membuat kami iri, buat kami cemburu, membuat kami panas hati. Tapi hari ini kami diingatkan. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan Yesus, untuk selalu jaga hati kami. Kami harus selalu mensyukuri apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dan mengerjakan itu dengan maksimal. Bukan membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Bukan membanding-bandingkan karunia, talenta yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kami dengan orang lain. Tapi hari ini kami diingatkan, kami disadar untuk selalu mensyukuri apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan tolong setiap kami, Tuhan mampukan setiap kami untuk selalu jaga hati. Agar kami tetap selalu waspada. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka gumuli hari-hari ini. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, anak-anak muda diberkati, studi mereka, masa muda mereka diberkatilah dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong sehingga mereka menemukan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan setiap jiwa-jiwa yang bergabung dalam doa pagi hari ini. Mereka yang bergabung melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Diberkatilah setiap kami untuk tetap terus setia mengikuti Tuhan. Tuhan jaga hati kami semua ya Tuhan. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi melangkah. Biarlah hati kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus berjaga-jagalah di hati kami. Tuntun kami, arahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan. Menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin. Tuhan sertai, Tuhan tuntun. Dalam seluruh rencana Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa. Mengucapkan berkat buat umat. Diberkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan simpan iri hati. Angkat itu, cabut itu, buang. Karena itu akan menjadi celah, akan menjadi akar di mana sebuah pemberontakan, sebuah kekerasan itu terjadi dalam
kehidupan. Dan itu akan menghancurkan masa depan kita. Itu akan menghancurkan hidup kita dan menghancurkan orang-orang di sekeliling kita. Tetap setia ikut Tuhan. Tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Orang lain punya kesusahannya masing-masing. Orang lain punya berkatnya masing-masing. Dan syukurilah apa yang Tuhan titipkan dalam hidup. Ya, doa saya menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom. Shalom.